Selamat pagi guys, selamat pagi Amanginang, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Di pagi hari yang indah ini saya berada di puncak Gunung Lembu yang ada di Purwakarta, Jawa Barat. Saya kemarin datang ke sini untuk mendaki gunung ini. Yang di belakang saya ini adalah Waduk Jatiluhur yang memang lumayan kesohor, Waduk Jatiluhur yang ada di Purwakarta. Dan di sebelah kiri yang di sana itu adalah Gunung Parang. Dan di sana juga ada namanya Gunung Bongkok, dan ini disebut dengan Gunung Lembu. Karena katanya dari jauh kalau batu ini dilihat, ini seperti lembu ini. Batu yang saya lagi di tepi tebing ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah batu ya. Jadi katanya kalau lihat dari bawah ini seperti lembu sehingga disebut batu lembu. Nah, saudara-saudara, teman-teman, di pagi hari yang indah ini sambil menikmati ciptaan Tuhan, alam yang begitu indah ini, saya ingin membagikan firman Tuhan bagi kita semua, yaitu mengenai khotbah di bukit. Sementara saya lagi khotbah di gunung. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 3, 4, dan 5. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagia mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang memiliki bumi. Firman Tuhan ini, banyak orang yang berkata bahwa ini sepertinya ada paradoks ya. Dikatakan di sini, berbahagialah mereka yang berduka cita, berbahagialah mereka yang lemah lembut, berbahagialah mereka yang miskin ya. Padahal kita tahu kalau kita miskin, kita akan menjadi orang pinggiran yang tersingkir, yang kadang-kadang tidak diperhitungkan. Kalau kita berduka cita juga, itu sesuatu yang menyedihkan. Seakan-akan kita sendirian di bumi ini kalau kita berduka cita. Seakan-akan kita sendiri aja yang pernah merasakan duka cita. Demikian juga yang lemah lembut. Seakan-akan dikatakan kepada orang yang lemah lembut itu tetap pendirian, tidak tegas, kurang semangat, dan lain-lain. Tapi ini adalah firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, kepada murid-muridnya, agar kita berbahagia. Memang kadang-kadang firman Tuhan ini tidak susah diterima oleh dunia ini. Kenapa susah? Karena memang bagaimana orang bisa berbahagia kalau miskin? Tapi ternyata Tuhan bisa membuat orang berbahagia bagi anak-anaknya yang dekat dengan Dia, yang mempunyai pengharapan memiliki surga. Karena di bumi ini kita hanya terbatas. Di bumi ini kita hanya beberapa tahun saja. Bersyukur bisa 70 tahun, bersyukur bisa 75 tahun, 80 tahun, sampai 100 tahun. Itu juga sangat susah. Karena kondisi sekarang, apalagi di masa pandemi 19, pandemi COVID-19 ini, kita tiba-tiba saja kehilangan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita. Bagaimana kita bisa berkata berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan? Ini yang menjadi berbeda pengajaran Tuhan Yesus dengan pengajaran bumi ini. Kalau di bumi ini berbahagialah orang yang kaya raya, berbahagialah orang yang kuat yang bisa berkuasa atas orang lain, berbahagialah orang yang konglomerat, berbahagialah orang yang memiliki harta benda, emas, perak, dan semuanya. Berbahagia yang mempunyai saham yang banyak yang bisa akuisisi perusahaan-perusahaan lain.
Berbahagia yang bisa mewariskan harta yang banyak kepada anak cucunya. Tapi Tuhan tidak berkata demikian. Di ayat 3 tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan disembuhkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang memiliki bumi. Memang orang yang lemah lembut ini walaupun mungkin perkataannya itu sebenarnya tepat gitu, bisa umpamanya menegur, tapi karena dia lemah lembut, dia tidak dibenci orang. Tapi ada sebagian sebenarnya menegur tapi dengan kasar, to the point. Khususnya kita orang Batak biasanya seperti ini nih, to the point, menyatakan kesalahan orang sehingga orang kadang-kadang benci, tidak suka, sepertinya mempermalukan gitu. Tapi ketika orang yang lemah lembut, dia tidak atau sangat jaranglah memiliki musuh, karena dia bisa masuk ke segala kondisi, masuk kepada banyak kelompok, dan dia bisa diterima karena dia tidak menyakitkan. Dan yang lemah lembut ini menurut saya adalah orang yang mampu mendengarkan, mampu memperhatikan, tidak egois dalam berbicara, dalam diskusi, dalam kelompok, sehingga dia mendengarkan orang lain. Itu saja sebenarnya sudah menjadi perhatian yang bagus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana orang yang miskin di hadapan Allah? Sedangkan kita tahu yang kaya di hadapan bumi, yang miskin di hadapan bumi kita tahu sebenarnya. Dan Tuhan tidak berkata mengenai itu. Tapi bagaimana kalau kita bisa jadi kaya di dalam Allah, di dalam Tuhan? Ini sebenarnya kata berbahagia ini sebenarnya bermakna bahwa kita dapat berbahagia bukan karena kondisi, bukan karena situasi, bukan karena status, tapi memang karena kita memiliki Tuhan, kita memiliki sorga. Itu yang membuat kita berbahagia. Karena di sorga sana ada sukacita, di sorga sana kita berbahagia. Kemarin ketika saya naik ke atas ini, walaupun ini hanya 794, ketinggiannya 794 mdpl, meter di atas permukaan laut, saya bersusah-susah dari bawah. Ada di bawah sana itu sangat curam sekali. Sudah curam, itu tidak ada jalan tangga, tapi licin. Baru hujan, itu kiri kanan itu pohon bambu. Kemudian ada yang berbatu, yang harus pakai tali. Tali sudah disiapkan, dan saya harus berjuang untuk bisa melewati itu. Saya berjuang melewati batu-batu. Kadang ada terowongan, kadang ada yang curam, kadang ada yang mendaki untuk sampai di atas ini. Kenapa saya mau sampai ke sini? Bersusah-susah dari bawah sana. Saya tidak pedulikan lagi kondisi itu. Saya tidak pedulikan lagi naik turunnya. Bahkan saya kemarin tergelincir di sini, pas di sini di atasnya ada yang licin sekali. Kebetulan ada monyet kemarin di sini banyak, sehingga saya merasa takut juga dengan monyet. Sehingga ini saya di sini, barang-barang saya tadi langsung saya buka tenda saya taruh sini. Kalau ditinggal sedikit ada monyet yang datang untuk mengambilnya. Tapi saya sudah tidak peduli dengan itu semua. Saya berjalan, saya melangkah dengan pasti untuk menuju puncak ini, karena saya tahu di puncak ini ada pemandangan yang luar biasa. Di puncak ini kelihatan gunung, kelihatan burung berterbangan, kelihatan waduk jatiluhur, kelihatan sawah-sawah, gunung-gunung, bahkan perkampungan. Tadi malam ini lampu-lampu itu terlihat. Dan sampai di atas sini saya melupakan kecapean saya yang kemarin. Saya melupakan bahwa saya tergelincir hampir jatuh. Saya melupakan masih membawa beban seperti rangsel, tenda, tempat untuk tidur. Terus banyak di sini beban saya yang saya bawa di sini. Saya melupakan itu semua dan saya berjalan terus untuk sampai sini. Dan sampai di sini terpuaskan. Lihat nih, matahari pagi sudah mulai nongol. Demikian juga kita, ketika Tuhan berkata berbahagialah mereka yang miskin, karena mereka yang memiliki surga. Mungkin kita di bumi ini tidak memiliki yang namanya
pemilik saham terbesar, yang namanya bisa akuisisi perusahaan lain, yang namanya kita mungkin tidak pejabat publik atau apapun itu, tapi kita bisa berbahagia karena ada Tuhan, karena ada janji Tuhan, yaitu ada surga nanti kita di sana. Dan di bumi ini tidak ada apa-apa, dan tidak apa-apa, kita hanya berjalan aja dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan peduli dengan kita. Walaupun orang mungkin kita dalam berduka cita tidak ada yang peduli, tapi ada satu sosok yang selalu peduli dengan kita. Lihat alam ini yang begitu indah. Ini ciptaan Tuhan. Dan ketika saya naik ke atas gunung ini, saya sudah beberapa gunung, mungkin sudah ada 8-9 gunung dalam setahun ini saya daki. Dan semua keindahannya luar biasa. Dan ini kita percaya bahwa kita mengangkat Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan. Betapa besarnya Dia, anugerahnya. Biar nothing, kita nggak ada apa-apa kalau dibandingkan hal ciptaan Tuhan seperti ini. Lihat ini batu lembu ini benar-benar di batu nih, ada di sini. Dan saya kemarin sih menunggu sunset di sini, dan di sana menunggu sunrise. Ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ketika orang mengajak saya ke tempat yang lain, ke kota-kota lain yang di kota gitu untuk keindahan, bagi saya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan seperti ini. Itu bagi saya gitu. Saya berjuang naik ke sini, saya naik ke sini untuk mendapatkan ini semua. Dan saya merasakan bahwa saya penuh sukacita di sini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Boleh diberikan di umur seperti sekarang ini, udah hampir 5 tahun lebih dari setengah abad masih bisa naik ke atas ini. Saya pelan-pelan karena saya mempunyai moto bahwa tak lari gunung dikejar. Sehingga saya datang ke sini, memang di sini gunungnya. Dan saya tadi malam terus terang saya agak takut juga ketika sendirian. Saya tidur sendirian di sini, agak takut. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan Engkau lindungi saya. Karena ada beberapa hal yang agak menyeramkan tadi malam. Tapi saya percaya Tuhan, ada kaki-kaki yang berjalan menuju tenda saya di kegelapan. Ada orang menggergaji, saya dengar, ada dengar orang yang bernyanyi. Tapi that is nothing, karena ada Tuhan yang menyertai. Dan sampai pagi hari ini, saya dalam keadaan sehat. Jadi, mari kita mendekat kepada Tuhan. Kenapa kita mendekat? Ada bahasa apa itu yang mengatakan bahwa dekat dengan Tuhan itu seperti bahasanya kafa gitu. Itu seperti kopi susu yang sudah bercampur, tak terpisahkan lagi, ya. Atau seperti tali yang ada, umpamanya ada kayu atau besi, kita ikatkan tali di situ. Nah, itu seperti menyatu. Kekuatan tali itu, kekuatan dari besi itu membuat tali itu menjadi kuat juga. Sama seperti kita, kalau kita lengket kepada Tuhan, kita melted dengan Tuhan, kita akan diberikan kekuatan. Sehingga kita bisa berkata di sini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang akan memiliki atau mempunyai kerajaan surga. Suatu saat kita akan pergi meninggalkan keindahan ini juga, dan kita mendapatkan keindahan yang baru, Yerusalem yang baru, keindahan yang luar biasa. Dan itu tak terbandingkan dengan ini yang ada di Gunung Lembu ini, tak terbandingkan dengan ini, tak terbandingkan dengan ini mau datang ini sunrise ini, tak terbandingkan dengan Gunung Parang, Gunung Bongkol, tak terbandingkan dengan Waduk Jatiluhur yang sedang banyak di sini nelayan-nelayannya. Karena ada surga yang luar biasa, di sana kita bersuka cita. Dan itu bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar, 1 triliun tahun, tapi selama-lamanya, eternal life, kehidupan yang kekal ada di sana. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, yang mendengarkan firman Tuhan yang saya sebarkan dari atas gunung ini, atas Gunung Lembu yang ada di Purwakarta ini, ingatlah, jika hidupmu saat ini mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, jika hidupmu sekarang penuh dengan dosa, karena kita semua memang adalah orang-orang yang berdosa, kembali kepada Tuhan. Dia mengasihimu, Dia mengasihi saya. Kalau Dia mengasihi saya, Dia juga mengasihimu. Dia buktikan itu di kayu salib. Dia mati, gampang kita mengatakan mati, gampang kita berkata bersalib, tapi kita tahu gak sakitnya ketika itu dipaku di atas kayu salib. Kita hanya kena sedikit jarum tangan sudah sakit, apalagi itu tangannya, lambungnya, kakinya, semua disiksa
bisa karena ingin menebus dosa-dosa kita kembali kepada Tuhan, karena kita memang berasal daripadanya. Terima kasih, demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini dari puncak Gunung Lembu ini. Kiranya kita semua diberkati Tuhan dan bisa berkata, kita berbahagia walaupun miskin di hadapan Allah. Kita berbahagia walaupun kita berduka cita. Kita berbahagia walaupun kita hanya seorang yang bukan kuat, tapi hanya lemah lembut. Terima kasih, Tuhan memberkati.